Ya, pertemuan ke-8 dari 17 bab tentang perawatan dan perbaikan. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, nanti di bab terakhir 17 adalah tentang emergency oil pollution atau tentang environment. Di sini tertulis cara kerja ODM dan OES, ya, karena oil pollution itu menjadi tanggung jawabnya Marpol, ya, Marine Pollution, atau di bawah Komite Environment Protection Committee. Baik, kita akan membahas tentang turbin. Ini turbin yang sebesar ini, porosnya tetap lurus, ya, porosnya gede banget, karena ini tenaganya bisa sekitar 100 horsepower atau lebih. Saya bisa 200-an ini. Ya. Jadi teman-teman sebagai pengetahuan umum, bahkan untuk master marine engineer, saya nggak ada lawan, ya. Anda cobalah rebut pasar, rebut mesin-mesin yang paling besar. Sesuai dengan jasanya ada paling top. Tahun 97, Pak Yusak mendapat gelar Master Marine Engineer dengan endorse Chief Engineer Unlimited. Kapal yang terbesar di dunia adalah, ya, termasuk mesin diesel ataupun kettle uap juga terbesar, turbin uap yang terbesar, ya. Tapi nggak kesampaian karena keluarga waktu itu minta pensiun dini, ya, dari Pertamina. Padahal saya kepingin kapal yang super tanker, udah masuk kandidat sebagai chief engineer kapal besar terbesar di Indonesia, kira-kira gitu, ya. Jadi mindset ini kalau kita memang kepingin, mudah-mudahan berhasil. Kita bisa lihat turbin yang sangat sederhana ini kalau dibandingkan mesin diesel yang terlalu banyak mekaniknya. Tapi kalau untuk turbin ini membutuhkan tenaga yang luar biasa dari boiler utama yang tadi, ya, dengan tekanan sampai hampir 100 atau 100 bar, panasnya tinggi, uapnya kering, dan mengerjakan ini. Bukan satu turbin, ya, ini kombinasi dari turbin yang lain juga, ya, sampai 10 tingkat turbin Parson. Saya perlu mengenal. Secara teori, ya, semua masinis dari kelas 5, 4, 3, 2, 1 harus mengenal, ya, secara teori. Kalau secara praktis, ya, tidak semuanya, karena barang-barang ini kapal-kapal yang besar. Nah, sebetulnya kalau menurut saya, apa bedanya otak saya dengan otak Eropa? Ya, 100% sama, hanya beliau mungkin banyak yang dipakai. Kalau kita otak-otak, ya, kita yang pintar juga banyak, ya, bisa mengalahkan kejuaraan matematika dunia. Ya, tentu yang teknik-teknik ini perlu digalakkan juga. Kira-kira kalau ada orang bule, ya, tingginya segitu, turbin ini, karena turbin ini ada yang tenaganya sampai 400 horsepower. Ya, kalau entah yang segini apa yang masih ada lebih besar lagi atau kombinasinya yang lebih besar. Tapi turbin ini, ya, saya pernah naik di kapal super tanker sebentar untuk belajar. Itu turbin bergerak tidak ada suaranya, halus, ya, kayak Mercy itu. Tapi kalau mesin induk karena banyak mekaniknya tentu ada suaranya. Baiklah, mari kita jemput satu sesi tentang turbin uap, ya. Teman-teman bisa melihat dengan sepelintas sebagai pengetahuan umum. Semangat pagi teman-teman, seprofesi maritim di darat di kapal Indonesia. Kapal Indonesia maksudnya dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Itu luasnya negara kita sebesar luasnya Eropa Barat. Yang teman-teman yang ada di kapal-kapal Asia, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain-lain. Ada juga tersebar di Arab paling cukup banyak, ya, di Kuwait, Dubai, Ras Tanura,
Uni Emirat Arab, mungkin ada di Irak, di Suriah, dan seterusnya. Ya, di Afrika, di Mesir, Nigeria, Madagaskar, dan lain-lain. Ya, di Terusan Suez, dan sebagainya. Di Amerika, yaitu yang di Tacoma, Panama, Amerika Latin, dan seterusnya. Nah, di Belanda, ya, di Australia, di Eropa, di Belanda, Italia, Laut Tengah, banyak juga di sana saya tahu. Semuanya sangat kami banggakan. Ya. Sesuai regulasi kita harus patuh, ya karena kita jadi orang internasional, ya patuh dengan hukum internasional dan hukum negara setempat sesuai dengan bendera kapal. Itu ada di pelajaran saya tentang manajemen. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin kalau ada yang belum kenal, saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer tahun 2000 sampai 2001 ya, terakhir di kapal 30.000 ton. Itu sebagai Marine Spesialis juga, Marine Surveyor, Manager Offshore, dan waktu yang luang kami pakai untuk mengajar sejak tahun 2001 sampai sekarang, ya kira-kira genap 20 tahun, dan sekaligus membuat buku ajar yang paling banyak dipakai di Indonesia. Itu buku ajar saya dapat rekor muri dari usulan Kapten Weku Frederik Karuntu, yaitu Direktur STIP kira-kira 7 tahun yang lalu, dan Direktur BPTIP kira-kira 3 tahun yang lalu. Itu kebanggaan, beliau sangat peduli kepada kemajuan maritim. Nah, mari kita sambung. Nah, ini salah satu bukunya di BPTIP sendiri. Ada untuk kelas 5, 4, 3, 2, 1, masing-masing pegang 4 buku. Jadi sekitar 20 buku ya. Jadi Pak Yusak, yang sebelumnya tahun 2001 saya tidak melihat kalau Pasis itu dapat bagian buku. Nggak ada. Ya, sampai tahun 2012 saya juga memang niatnya untuk penambahan pengetahuan praktek di kapal selama 26 tahun, dan di darat di kantor juga saya abadikan di buku. Ini guna mencegah jangan sampai terjadi penambahan jumlah kecelakaan, terutama tahun 2010 sampai sekarang ini jumlah kecelakaan di kapal banyak ya, yang memakan korban nyawa itu lebih miris lagi. Kalau barang bisa dibeli ya diasuransikan, tapi nyawa walaupun diasuransikan tidak bisa kembali. Oleh karena itu, teman-teman seriuslah dalam hal profesi. Ya, setidak-tidaknya kita harus ikhlas melakukan pekerjaan perawatan dan perbaikan, tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi emergensi atau korban nyawa. Di dalam bab 8 ini ya kita akan bahas steam turbine, juga maintenance-nya, ada gas turbine, ada bukunya bisa dilihat. Buku ini yang saya buat untuk 3 mata pelajaran, kettle uap, turbin uap, dan untuk turbin gas. Ya, ini saya ketutup dengan WA ya. 3 mata pelajaran ini zaman sebelum tahun 2000 merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, sekarang jumlahnya pengenalannya sangat miskin, sangat sedikit. Ya tentu sebaiknya Anda semua punya buku ini. Bagaimana mendapatkan ilmu kalau khususnya di satu buku 3 mata pelajaran. Saya nggak bosan-bosan dan nggak malu-malu, itu harganya untuk pengganti buku 2 bungkus puntung rokok. Kalau Anda merokok, 2 puntung rokok bisa untuk beli 1 buku. Nah, 2 puntung bungkus, 2 bungkus puntung rokok bisa untuk beli 1 buku. Saya juga merokok ya, dulu masih umur 22 atau 23,
sampai 40 stop total. Jadi stop total itu berarti kita saving money untuk beli yang lain. Tuh, mudah-mudahan ini bukan punya maksud yang nggak baik, tapi untuk pembanding saja. Baik, nanti di bab terakhir kita akan bahas satu bab, itu bab 17, ya untuk 17, kita akan bahas 8 kondisi emergensi di kapal. Ini teman-teman mulai nakoda sampai ke bawah, harus jangan segan-segan kalau peralatannya untuk yang emergency itu tidak normal, ya cepat disampaikan kepada pemilik kapal atau biro klasifikasi untuk menyampaikan ke pemilik kapal atau ke Sabandaran, KSOP, ya, PSCO juga punya otoritas untuk membantu orang kapal, disampaikan kepada pemilik kapal. Tentu pemilik kapal itu kepingin kapalnya sampai seumur 25 tahun, kalau bisa lebih. Nah, itu kan keuntungannya ya, kalau udah 15 tahun sudah ke atas, sudah perkiraan sudah menguntungkan. Nah, kemudian kelas juga dibayar oleh pemilik kapal dan bertanggung jawab mengawal kapal. Jadi jangan sampai kelas bertanya-tanya yang menyimpang dari kondisi kapal kepada orang kapal, ya. Nah, sebaliknya kelas bisa memberikan edukasi kalau memang orang kapal yang nggak bisa diteruskan kepada pemilik kapal. Jangan berhenti ke aduh ini ya terlalu jauh nanti bicaranya. Ya, Sabandar maupun PSCO juga punya rekomendasi keselamatan kapal untuk pemilik kapal dan pada nakoda. Itu loh. Jadi yang bertanggung jawab kapal itu nomor 1 adalah pemilik kapal. Nah, atau diorganisasikan dengan INSA. Saya tidak berlebihan. Suara dari INSA maupun dari pemilik kapal jarang muncul untuk kapal, ya. Apalagi terjadi barang-barang yang bekas naik ke kapal dengan status baru. Dari biro klasifikasi ya kami mengimbau saja karena Anda semua merupakan lembaga yang scan ya, yang terkenal. Dari Sabandar ini dengan PSDO yang mempunyai regulasi ya, atau Anda sebagai regulator juga berikan rekomendasi kepada kelas dan kepada pemilik kapal. Dan langsung aja kepada nakoda juga. Nakoda merupakan satu tim, ya, ada top manajemennya, ada level manajemen bawah, dan seterusnya. Pasti mau, pasti karena orang kapal memang ada keterbatasan sangat banyak sekali. Kalau diuraikan buat teman-teman yang di darat bukan orang kapal, ya pasti banyak nggak paham. Ya kalau Anda sebagai orang kapal atau pemilik kapal harusnya paham. Jadi dengan kata lain, jangan bicara kapal kalau tidak mau memahami tentang kesusahan orang kapal. Antara lain 8 emergensi ini dan 8 rekondisi yang terjadi sampai saat ini. Saya ingat saya belajar mulai tahun 1974 sampai sekarang banyak kejadian yang tidak enak untuk orang kapal. Tapi ponis tahanan adalah nakoda dan atau mungkin dengan KKN. Ini nggak adil ya. Sekali lagi tidak adil, tidak fair. Jadi, nakoda bisa juga baru seminggu jalan harus bertanggung jawab penuh ya, mendapat tahanan 10 tahun dan seterusnya. KKM baru naik mungkin baru 1 bulan, ada masinisnya yang teledor, ya membuat polusi, dia pecat juga ya, kena denda dan namanya cemar. Ini yang enggak adil. Inilah emergensi ya, yang terakhir yang ke berapa nih? Yang ke 8 kami sampaikan ada oil discharge monitor ini juga yang dimaksud oil spill pollution ya, atau pencemaran laut. Ini bisa terjadi kapan aja. Ya, tapi tidak akan perbaikan pesawat-pesawat ODM dan OES ini, oil discharge monitor, ya, oil water separator itu sudah dilakukan atau belum? Nah, ini Sabandar tolong ya. Sebetulnya kata tolong itu nggak baik ya. Karena itu tugas Anda yang memberikan rekomendasi
bisa nahan kapal, tidak boleh berlayar. Itu otoritas yang luar biasa, tetapi tidak digunakan dengan sebenar-benarnya. Jadi ternyata masih banyak kapal-kapal yang melanggar aturan. Nanti di bab 9 sampai 16 kita akan bahas rekondisi yang seperti tertuang banyak sekali ini barang-barang yang enggak benar, ini bukan tugasnya bandar, tugasnya pemilik kapal dan biro klasifikasi. 3 mater dalam bentuk Pak Yusak ya, saya sendiri. Jadi tentu ada keterbatasan karena ilmu itu tidak habis-habis. Belum ilmu, memang dasarnya AIMO, tapi AIMO sendiri sangat banyak. Ada 5 komite dan konvensinya banyak sekali ya. Jadi kita harus belajar dan belajar. Baik, ini perawatan ketel uap ya. Sebetulnya apa ini tadi sudah masuk di bab sebelumnya ya. Tapi memang kalau bicara turbin harus bicara ketel uap. Itu. Jadi kalau ketel uapnya bagus ya mudah-mudahan turbinnya jadi bagus. Prosedur analisa perawatan air ketel. Di dalam perawatan air ketel itu hampir dikatakan paling utama karena diperawat tiap hari. Ya, unsur-unsur kimianya harus jelas. Air ketel itu pengetesan, nah ini langsung pengetesan pertama kandungan fosfat. Ya. Cara mengetes ini berlaku untuk seluruh dunia sama. Jadi teman-teman engineer nggak usah takut, cara tesnya sama. Ya, prosedurnya juga sama. Saya ada 20 kapal yang menggunakan baik itu bendera Liberia, bendera Indonesia, ya kelasnya APS, kelasnya itu cara ngetesnya sama. Nah, yang beda chemical tentu dosis-dosisnya. Ini tidak saya bahas tuntas, tapi nanti ada di pelajaran ketel uap 10 bab. Pengetesan kandungan ya ini juga nanti masuk pengetesan kandungan klorida, kandungan hidrasin, kandungan, nah ini salah satu yang kita periksa seperti di kapal ini, kapal Astro Pegasus 90.000 ton, mesin induknya 20.200 horsepower. Ketel uapnya yang tadi kita bahas di bab sebelumnya, yaitu ketel uap pipa air dengan 3 dapur dan 1.400 batang pipa telah diganti baru sehingga ketel uapnya menjadi baru ya. Pipa-pipanya saya pastikan kalau untuk 10 tahun pertama aman, 15 tahun pertama ya kemungkinan masih aman. Jadi ini diperpanjang sampai umur 40. Terusnya saya nggak tahu apakah dijual karena bodi kapal ini udah rapuh, banyak yang keropos. Jadi ketika kita mengadakan energi sistem ada 48 yang bocor. Jadi saya nggak berani memberikan apa-apa ya, saya katakan ini udah parah. Karena kapal nggak mungkin dibuat double hull lagi. Kalau kamar mesin masih bagus, kondisi 80% bagus. Tapi bodi kapal sudah 60%. Jadi terpaksa dilihat kalau mau ada rebuilding ya mesinnya memang masih bagus. Mesin induk sama ketel uapnya. Ini cukup lama. Jadi ada 6 tahun saya ngurus kapal ini. Sampai tahun 2010 kemudian di kapal ini lengkapnya diberi nama Laksmiati ya. Jadi istri dari Pak Arifin Manigoro ya. Butuh besar ini. Baik, mengenai peralatan turbin kita bahas juga nanti di buku yang berikutnya tentang turbin ini selintas untuk pengetahuan aja. Ya, nanti akan muncul 10 bab tentang turbin uap. Baik ya, tapi pengenalan turbin Anda teman-teman harus tahu ya. Kalau bicara turbin itu bukan hanya satu turbin. Yang terkenal ada 4 turbin. Mungkin yang lain-lain ada juga jenis turbin yang lain. Tapi yang sangat terkenal, ya sangat terkenal itu berarti seluruh dunia, turbin de Laval, turbin tekanan rendah,
yaitu dan umumnya digunakan untuk penggerak pesawat bantu, pompa dan seterusnya. Turbin Joule itu adalah turbin pengembangan dari turbin Delaval. Delaval itu ada 1 tingkat. Kalau Joule bisa 2 tingkat, bisa 7 tingkat. Ya. Nah, turbin-turbin ini sangat mudah ya dioperasikan, tapi perhitungannya sangat susah. Jadi zaman dulu waktu ngambil ahli mesin kapal tingkat 3, 2, 1 banyak yang tumbang untuk teori-teori turbin ya karena menggunakan tabel uap dan seterusnya ya sambungan dari ketel. Kalau ketelnya kurang menguasai di turbinnya banyak yang tumbang ya, banyak yang head. Kemudian turbin Curtis ini juga pengembangan berikutnya dengan satu rumah dia bisa punya sudu bercabang. Ada cabang 2, cabang 3, tentu punya niat penghematan apapun dari pembuat Pak Curtis ini ya. Yang keempat adalah turbin Parson ini yang dipakai untuk kapal-kapal tenaga utama. Ya. Turbin Parson umumnya digabung juga ya, disebut turbin kombinasi dengan Joule atau Voltage ya. Nah, ini menghasilkan tekanan yang sangat amat besar. Jadi tidak ada mesin diesel bisa ngalahin kekuatannya turbin ini ya, terutama turbin Parson untuk mesin induk utama. Ini pun kita akan bahas di dalam bedah buku turbin 10 bab. Kita tunggu tanggal mainnya saja ya. Nah, saya lompati aja karena ini akan dibahas seperti ketel uap, tapi selintas Anda perlu tahu tenaga uapnya itu tenaga utama ya, yang dipakai oleh semua turbin. Ada uap basah, yaitu uap yang keluar dari boiler atau ketel uap. Yang pertama, kemudian uap jenuh yang tadi kita bahas. Dan yang ketiga adalah uap panas lanjut yang keluar dari superheater. Dan ini hati-hati ya, karena uap kering, sangat kering, jadi tidak kelihatan, tidak berbau, tapi mempunyai tekanan tinggi. Kalau ini sampai bocor kena orang langsung tembus ya, langsung jadi bubur kita. Jadi presto ya. Jadi semua ada bahayanya, tapi cukup turbin sangat berbahaya. Ini gambar sketch siklus instalasi uap dan air pengisian. Ini saya gambarkan ya, saya sendiri yang gambar. Jadi untuk mempermudah kalau kita mulai dapurnya besar, tapi kondisi air sedikit sehingga produksi uap cepat dibandingkan ketel uap pipa air ya pipa api. Setelah menghasilkan uap ini keluar, dia akan dipanaskan melalui superheater 1. Berarti kondisi uap ini dipanaskan menjadi jenuh atau boleh dikatakan kering. Kemudian dimanfaatkan untuk pemanas udara dan terus masuk ke dapur lagi, masuk superheater kedua. Ini sangat kering. Nah, ini baru dipakai untuk turbin maju maupun turbin mundur, ya, turbin tekanan rendah. Dan setelah itu kalau dipakai turbin dia akan kembali ke kondensor, ya. Di kondensor inilah didinginkan oleh air laut dan menjadi air pengisian kembali. Ini siklusnya air pengisian, dipompa lagi ke atas, ya ada yang lewat pemanas air ketel, air pengisian, ada yang langsung juga ya. Ini untuk meningkatkan kondisi kondisi air masuk ke drum uap, supaya jangan air dingin tapi air yang udah panas. Nah, kayak gitu ya. Jadi turbin tekanan tinggi maupun tekanan rendah itu uap gasnya bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian putarannya ini sangat tinggi sekali ya, sampai kadang ada lebih dari 10.000 RPM. Ya, bukan kadang-kadang banyak ya. Kemudian kalau 10.000 itu paling kapal yang besar nggak bahaya. Seperti motor 4 tak itu paling kecil karena putaran 2.000, 1.000.
Jadi ini harus di-reduce di gearbox. Jadi RPM yang kira-kira anggap 10.000 dirubah menjadi RPM sekitar 200. Nah, paling-paling saya lihat yang kapal besar itu paling-paling diameternya sampai ya sampai 12 meter. 12 meter ya. Kalau motor diesel aja yang 4 tak itu paling-palingnya sampai 1 meter, 1 meter atau 2 meter ya. Kalau 2 tak bisa sampai 10 meter ada juga yang sangat besar. Tinggal lihat powernya ya. Baik, kita lihat keterangan turbin tadi ya. Keterangan gambar itu bisa teman-teman pelajari sambil santai ya, baik di Asia, di Eropa, di Australia, di Arab, bisa santai. Ini untuk menghibur Anda ya, untuk memberikan semangat. Tidak dibatasi, teman-teman oiler pun silakan ya. Bahkan Anda nanti kalau nggak ngerti tanya sama masinis 3 atau masinis 4 ya. Kalau nggak ngerti tanya lagi masinis 2 atau chief engineer ya. Kalau Anda rajin membaca atau buka YouTube ini, bisa-bisa teorinya nggak kalah dengan teman-teman masinis. Gitu. Nah, itu mengundang Anda supaya cepat-cepat dari oiler, mandor mengambil ATT 5. Ternyata bisa dipelajari semua. Ya, harapan saya seperti itu. Dan itu saya lakukan setiap saya survei di kapal. Saya cari oiler-oiler atau jurumudi atau pelayan yang sudah 5 tahun di kapal harus berubah. Itu kata manajemen. Manusia harus berubah. Nah, paling lama 5 tahun, paling cepat 3 tahun. Jadi kalau kurang 3 tahun Anda bisa berubah ya. Entah berubah nasib, berubah jasa, berubah masa depan, berubah rumah tangga. Yang pasti berubah ya. Anak-anak tambah besar, tambah kebutuhannya. Nah, ya melalui kalau turbin yang ada pelajari, saya kira mesin diesel sangat mudah ya. Inilah ini bentuk turbin ya. Sebagai ilustrasi, turbin ini 1.500 horsepower. Kalau untuk mesin diesel, Anda bisa tahu mesin diesel itu wow 1.500 horsepower gede banget ya. Gede, tapi kalau turbin simpel, kecil. Jadi mudah dipelajari, operasinya juga mudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini gambarnya ada aktornya. Ya, dulu saya masih senang telak pinggang kiri, kira-kira gitu ya. Ya, ini menyemangati saya yang sekarang sudah lumpuh, berjalan aja pakai tongkat. Ya, mudah-mudahan doanya dari teman-teman, semangat saya masih terjaga, walaupun belum bisa jalan ya. Nah, ini pandangan bagi teman-teman yang pernah saya ajar, saya kira bisa melihat cara kerja, ini saya lompati juga, cara kerja siklus, turbin aksi, turbin lava, Julie Cortez, karakteristiknya ini juga bisa dibaca. Itu turbin aksi, turbin Parson, masih teori. Perawatan turbinnya, nah ini karena judulnya perawatan turbin uap itu juga tidak susah. Jangan dibiarkan drain itu kalau turbin keadaan berhenti, drainnya harus terbuka semua. Tapi jangan cepat-cepat terbuka, biarlah kembali ke kondensor, lalu itu dibuka. Jangan biarkan air kondensat tergenang di turbin, karena turbin juga bisa berkarat, ya. Dan jangan biarkan itu. Lebih baik di drain, drainnya nanti kembali ke drain cooler namanya. Jadi kondensor yang untuk nampung drain itu namanya ada sebut drain cooler apa kondensor Indo ada kondensor bantu. Nah ini yang disebut air kondensor bantu ya. Semua ditampung dengan baik. Instalasi ini tidak susah. Minyak pelumas untuk turbinnya, terutama untuk gearbox. Kalau turbinnya nggak ada minyak lumas yang ada di gearboxnya tadi. Panas mesin, putaran awal mesin, perubahan putaran sama lah ya. Kalau putaran itu tetap bertahap. Nah, di gambarnya juga Anda bisa melihat
siklus air pengisian kembali. Ini kalau udah ada gambar siklus, tidak ada yang susah ya. Jadi kalau teori itu bisa digambarkan dalam bentuk siklus, bentuk diagram, bentuk itu mempermudah. Kalau hanya teori saja susah ya. Kita majukan, teman-teman semua bisa melihat turbin ini, turbin Pastor ada torak butanya, yang dalam teori torak buta apa itu? Tapi kalau sudah digambarkan seperti ini, ya di tekanan ini akan membantu gaya aksial terhadap turbin yang punya tekanan tinggi. Nah, kita akan bahas juga di turbin uap apa namanya turbin uap di bab berikutnya 10 bab. Nah, sekarang kita sebagai pengenalan saja kondensor seperti ini ya. Jadi seperti cooler pada umumnya heat exchanger itu bentuknya bermacam-macam. Ini ada lagi yang wedeng lagi ya. Ini saya dengan masinis 2 atau waktu itu masih 2, terus setelah itu jadi KKM ya. Ini kalau dalam teori lubang-lubang pipa ini jumlahnya sampai ratusan dihitung ya. Kalau yang di prop ini ya yang udah buntu lebih dari 20% ya harusnya diganti pipanya. Tapi kalau masih 10% nggak apa-apa ya. Seperti sekarang ini berapa? Nah, berlaku untuk semua heat exchanger. Ada cooler, ada heater, ada kondensor. Kalau sudah dipakal, di prop lebih dari 20%, teman-teman engineer putuskan ganti pipa. Nggak bisa ngerjain, panggil kontraktor. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak di-maintain, tidak dipelihara dengan benar. Kondensor ya, itu mesti ada fungsi yang besar. Saya lompati aja. Nah, kalau ada soal-soal ini, yang siapa yang senang matematikanya tinggi ya dibaca soal-soal ya. Ada di sini bisa masuk di sini ya. Saya baca aja. Ahli tingkat 2 dan 1 adalah bagian dari Marine Engineer Ocean Going. Ya, karena dua-duanya tingkat 2 maupun tingkat 1 itu endosnya tip engineer. Kelas 2 atau 87 saya dapat endos tip engineer di bawah 8.000 horsepower. Kalau kelas 1 ya tip engineer unlimited, kapal yang terbesar di dunia ya sebagai tip engineer. Nah, itu saya dapatkan tahun 97 ya. Dan setelah amandemen 2010 juga sama. Tip engineer unlimited. Wah, alangkah bahagianya ya. Jasa tanpa itu nggak bisa menjadi KKM di kapal terbesar di dunia. Ya, oke ya, ocean going itu populer bahasa kapal samudra yang suatu saat akan menjadi masuk salah satu kapal supertanker. Ini imbauan cita-cita ya, Anda pun harus punya itu. Jelaskan tahapan prosedur pengupasan turbin uap, motor penggerak utama kapal supertanker. Ada satu kata-kata mutiara nih, bangkitlah rasa percaya diri dan bersikaplah seakan-akan memiliki sampai Anda benar-benar memilikinya. Tuh ya. Mari kita mikir lagi. Tanpa mikir kita ya terima apa adanya. Kalau mikir pasti walaupun hasilnya sedikit, 5% atau 10%, ada peningkatan, ada perubahan. Ya, saya sebagai generasi yang sudah mau usul, Anda yang masih muda-muda, bahkan yang masih ada di kapal, tetaplah berpikir secara sederhana. Kalau mikir betul-betul, ya nanti main catur ya. Main catur itu hobi saya yang kedua setelah filateli ya. Mikir boleh juga. Anda boleh berpikir jangan lama-lama. Kalau mau lihat lama-lama ya setel YouTube, berikan subscribe dan berikan like atau di posisi ini Anda bisa pause dulu untuk melihat gambar yang ikut mikir bagaimana turbin itu harus diolah ya. Baik, modul 8 tentang turbin uap sudah dipelajari dengan baik ya. Belum sangat baik ya, cukup baik, menjadi baik, sangat baik.
dan excellent ya. Kita akan sambut modul 9. Bila teman-teman berkenan, ya dukung YouTube channel Ijazah ini dengan subscribe dan tanda like. Bila ingin berbagi pengalaman kepada teman yang lain, ya. Yang pasti modul-modul ini akan membawa Anda cerdas, pasti ya. Kalau modul ini berisi buku-buku cerita, ya tentu nggak berhubungan dengan pekerjaan. Kalau hal ini Anda lebih tahu setingkat dengan setingkat. Minggu depan kita bedah buku yang modul ke-9. Oke, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.